unit 2 semester 5, NIM saya 1804/1007. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD kelas tinggi, yang dimana materinya yaitu strategi meningkatkan kemampuan membaca. Oke, selanjutnya simak video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Cara meningkatkan kemampuan membaca pada anak sekolah dasar. Keterampilan membaca merupakan kemampuan mengeja atau melafalkan tulisan, didahului oleh kegiatan melihat dan memahami tulisan untuk mendapatkan informasi. Kegiatan melihat dan memahami merupakan suatu proses simultan untuk mengetahui pesan atau informasi yang tertulis. Membutuhkan suatu proses yang menuntut pemahaman terhadap kata-kata atau kalimat yang merupakan suatu kesatuan dalam pandangan sekilas. Dalam retorika seperti keterampilan berbahasa yang lainnya, misalnya itu berbicara dan menulis. Menurut Tarigan 1984.2, yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan membaca. Menerapkan metode pembelajaran membaca. Yang pertama yaitu metode abjad. Metode abjad memulai pengajaran membaca dan menulis permulaan dengan langkah mengenal membaca beberapa huruf, misalnya B, U, D, I. Yang kedua yaitu merangkai huruf menjadi suku kata, misalnya BU, BU, dilafalkan BU, bu, dan DI, DI, dilafalkan DI, di. Menggabungkan suku. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan membaca, menerapkan metode pembelajaran membaca. Yang pertama metode abjad. Metode abjad melalui pengajaran membaca dan menulis permulaan dengan langkah. Yang pertama yaitu mengenal membaca beberapa huruf, misalnya BU, DI. Yang kedua yaitu merangkai huruf menjadi suku kata, misalnya BU, BU, dilafalkan BU, BU. Dan DI, DI, dilafalkan DI, di. Yang ketiga yaitu menggabungkan suku kata yang dilafalkan, misalnya ITU, dilafalkan ITU tu. Bu, di, dilafalkan menjadi BU, bu, DI, di. Yang keempat yaitu merangkai kata menjadi kalimat, misalnya yaitu itu Budi, itu Budi. Yang kedua yaitu metode bunyi. Metode bunyi sebenarnya sama dengan metode abjad. Bedanya terletak pada cara pelafalan atau mengeja huruf. Metode abjad melafalkan huruf sebagaimana kita menyebut abjad. Misalnya B dilafalkan menjadi B. Metode bunyi melafalkan huruf sebagaimana bunyinya. B dilafalkan dengan EB atau B. D dilafalkan dengan ED atau D. Yang ketiga yaitu metode suku kata. Metode suku kata memulai pengajaran membaca permulaan dengan menyajikan kata-kata yang sudah dikupas menjadi suku kata. Kemudian suku-suku kata itu dirangkai menjadi kata, dan langkah terakhir merangkai kata menjadi kalimat. Misalnya itu dibaca itu, Budi dibaca Budi. Kemudian dirangkai menjadi kalimat itu Budi. Yang keempat yaitu metode kata lembaga. Metode kata lembaga ini mulai mengajar membaca permulaan dengan langkah-langkah. Yang pertama yaitu mengenal kata, misalnya batu. Yang kedua menguraikan kata menjadi suku kata, misalnya itu batu. Yang ketiga yaitu menguraikan suku kata menjadi huruf-huruf, misalnya B, A, T, U. Yang keempat yaitu menggabungkan huruf menjadi suku kata, misalnya mi, na. Yang kelima yaitu menggabungkan suku kata menjadi kata, misalnya batu. Nah, di sini ada mengembangkan keterampilan membaca. Setiap guru haruslah dapat membantu serta membimbing para peserta didiknya untuk mengembangkan serta meningkatkan keterampilan yang mereka butuhkan dalam membaca. Di sini ada menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu guru dapat menolong para pelajar memperkaya kosakata mereka dengan jelas.
atau dengan jalan. Memperkenalkan sinonim kata-kata, memperkenalkan imbuhan, mengira-ngira atau menerka makna kata-kata dari konteks atau hubungan kalimat tersebut. Kalau perlu menjelaskan arti suatu kata abstrak dengan menggunakan daerah atau bahasa. Guru dapat membantu para siswa struktur kata kalimat dan sebagainya dengan cara-cara yang telah dikemukakan di atas, disertai latihan. Jika perlu juga, guru dapat menjamin serta memastikan pemahaman para siswa dengan berbagai pertanyaan. Yang kelima yaitu guru dapat meningkatkan kecepatan membaca para peserta didik dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu kalau siswa disuruh membaca dalam hati, ukurlah waktu membaca tersebut. Kedua, haruslah diusahakan agar waktu tersebut tambah singkat secara efisien dan secara teratur. Yang ketiga yaitu haruslah dihindarkan gerakan-gerakan bibir pada saat membaca dalam hati. Hal itu tidak baik dan tidak perlu dilakukan para peserta didik. Yang kelima yaitu haruslah dijelaskan tujuan khususnya dan menumbuhkan minat baca anak. Ini sangat penting pada masa seperti ini. Peserta didik masa gencar-gencarnya ingin mengetahui bagaimana sih biar dia minat dalam membaca. Yang menemukan minat bacanya dilakukan dengan cara proses pembelajaran di sekolah haruslah dapat mengarah kepada peserta didik untuk rajin. Ini sangat diperlukan. Karena apa? Anak peserta didik sangat cepat bosan di dalam kelas apabila seorang gurunya itu kurang memahami materi tersebut. Yang kedua yaitu menekankan harga buku bacaan maupun buku pelajaran akan terjangkau oleh dayanya beli masyarakat. Yang ketiga yaitu buku bacaan dikemas dengan gambar-gambar yang menarik. Karena apa? Karena anak SD mereka lebih suka dominan kepada gambar-gambaran yang lebih mencolok karena daya tariknya itu dia lebih suka membacanya. Yang seterusnya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya minat baca anak-anak baik di rumah maupun di sekolah. Menumbuhkan rasa minat bacanya itu sejak dini. Menumbuhkan minat baca harus sejak dini, bukan sejak anak mengenal huruf. Selanjutnya meningkatkan frekuensi pameran buku di setiap kota ataupun kabupaten dengan melibatkan penerbitnya. Di rumah orang tua memberikan contoh membaca untuk anak-anaknya. Karena apa? Anak-anak lebih dominan mengikuti perilaku orang tuanya. Apabila orang tuanya di rumah itu sering membaca, buka-buka buku, pasti otomatis anak itu akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari keterampilan membaca yaitu kemampuan mengeja atau melafalkan tulisan didahului oleh kegiatan melihat atau memahami tulisan untuk mendapatkan informasi. Oke, terima kasih. Inilah penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun pelafalan kata saya yang kurang jelas ataupun perilaku saya yang tidak baik, saya mohon maaf. Dan semoga video ini bermanfaat bagi semuanya. Dan saya akhiri wabillahi wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.